Kisah kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang yang mengalami sakit lepra, sakit juzam. Ada kisah menarik pada tahun 9 Hijriah, pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Makkah di tahun 8 Hijriah, kemudian di tahun 9 Hijriah ada rombongan dari Bani Thaqif yang ingin masuk Islam. Bani Thaqif ini tempatnya adalah di daerah Thaif, sebelah tenggara Makkah Al-Mukarramah, daerah yang dulu pernah didakwai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ditolak oleh masyarakatnya hingga Rasulullah dilempari dengan batu hingga berdarah-darah. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 9 Hijriah, orang-orang Bani Thaqif yang dari Thaif ini mendatangi Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam, dan Nabi menyambut mereka dengan baik, dibuatkan kemah di samping Masjid Nabawi. Dan ketika mereka mau berbiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan diri masuk Islam, dijumpai ada satu orang lelaki yang mengalami sakit juzam, sakit lepra. Nabi ketika membiat Bani Thaqif masuk Islam ini menyalami satu-satu yang laki-laki. Namun ketika menghadapi seorang yang terkena penyakit juzam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalaminya. Beliau mengatakan, Inna qad baya'naka farji. Saya sudah membiat kamu dan kembalilah ke kumpulan atau kelompok kamu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengambil ikhtiar, melakukan upaya supaya tidak tertular penyakit. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh demikian Rasulullah memberikan contoh untuk tidak memasukkan dirinya kepada kerusakan, tidak sembrono dengan menyalami orang yang punya penyakit juzam ini. Ini kalau kita istilahkan saat sekarang ini, Nabi sudah melakukan physical distancing. Ketika bertemu dengan orang yang punya penyakit yang punya potensi untuk menular, Nabi melakukan physical distancing, menjaga jarak supaya penyakit itu tidak menular. Dan Nabi juga menyarankan kepada para sahabat untuk tidak dekat-dekat terhadap orang yang mengalami sakit lepra seperti ini. La tudimun nadhara ilal majzumin. Jangan kalian dekat-dekatlah melihat terus orang yang sedang mengalami sakit juzam seperti ini. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau ini sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga melakukan ikhtiar manusiawi yang dalam istilah kita sekarang saat ini adalah physical distancing, menjaga jarak social distancing dari orang-orang yang mengalami sakit yang punya potensi untuk menular. Dan ada satu hadis yang menarik terkait dengan masalah ini. Beliau pernah bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala shofara. Ini bagian pertama dari hadisnya. Kita ambil yang satu saja, la adwa, tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Di ini Nabi ingin menanamkan bahwa manusia itu harus punya keyakinan yang menyebabkan sakit itu memang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menetapkan orang itu sakit, ya tidak akan sakit. La adwa, tidak ada menular dengan sendirinya, itu tidak ada, semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi uniknya hadis ini lanjutannya adalah wafir minal majzumi kama tafirru minal asad. Dan larilah kalian
dari orang yang mengalami sakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ya. Yang pertama tadi Nabi mengajarkan bahwa tidak ada penyakit yang menular. Yang menyebabkan menular itu ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh demikian Nabi memerintahkan wafir minal majdzumi kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari penyakit orang yang mengalami sakit lepra, kusta, juzam sebagaimana engkau lari dari singa. Ini dua hal yang menarik dari hadis ini. Yang pertama, secara batin, secara pikiran kita harus punya keyakinan bahwa semuanya ini yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir kita harus melakukan ikhtiar menjauhi potensi-potensi penularan. Ini pelajaran menarik terkait dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang yang mengalami sakit juzam yang punya potensi untuk menular. Bahkan Rasulullah SAW juga memberikan nasihat terkait orang-orang yang punya peliharaan hewan yang sakit itu jangan dicampur dengan yang sehat. La yuridu mumridun ala musih. Di hewan-hewan yang sakit itu jangan dikumpulkan dengan hewan-hewan yang sehat. Sekali lagi ini merupakan pelajaran yang menarik dari Rasulullah SAW. Bukan semangat keagamaan, ketauhidan, ketawakalan saja, tapi juga ada ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW.